Nah, singkatnya, seperti yang kita sebutkan tadi, itu ada beberapa aspek dalam keamanan cyber. Dan ini akan kita bahas sepanjang perkuliahan selama semester ini. Paling tidak, dia memberikan wawasan ya, kepada Anda bahwa yang namanya dunia cyber itu luas ya cakupannya. Itu ada bicara soal ancaman cyber, bicara soal ya dunia cyber, serangan cyber, kejahatan cyber, keamanan cyber, etika dan hukum cyber. Nah, ini ada sebuah film ya yang bisa Anda tonton. Sebentar saya cek kalau suara cek sound. Kuliahan keamanan cyber. Kalau kita melihat mata kuliah ini, sebenarnya apa yang akan kita pelajari dalam mata kuliah keamanan cyber? Nah, secara ringkas yang perlu kita ketahui, mata kuliah keamanan cyber sebenarnya bicara tentang 6 gatra atau 6 sudut pandang utama yang menjadi cakupan dari keamanan cyber. Yang pertama adalah tentang dunia cyber itu sendiri. Lebih dari sekedar dunia maya. Dunia cyber itu memiliki banyak aspek dan pembahasannya masing-masing. Yang kedua, bicara soal ancaman cyber. Saat kita bergerak di dalam dunia cyber, kita mau tidak mau harus menghadapi beberapa ancaman dalam dunia cyber itu sendiri. Selain ancaman, kita akan menghadapi yang namanya serangan cyber. Di mana serangan cyber ini kadang-kadang berujung pada kejahatan dalam dunia cyber. Sehingga dibutuhkan langkah-langkah preventif untuk menjaga keamanan dalam dunia cyber. Selain itu, keamanan cyber juga membahas tentang etika dan hukum dalam dunia cyber. Banyak topik yang akan kita pelajari dalam mata kuliah ini yang berhubungan dengan 6 gatra yang saya sebutkan tadi. Jika saya ilustrasikan, keamanan cyber bukan hanya sekedar bicara soal keamanan komputer, keamanan jaringan, atau keamanan informasi. Tapi lebih dari itu. Karena bicara soal keamanan cyber, itu bicara soal dunia cyber, ancaman cyber atau cyber threat, serangan dalam dunia cyber atau cyber attack, keamanan cyber, cyber security, kejahatan dalam dunia cyber atau cyber crime, dan terkait dengan hukum dalam dunia cyber. Keamanan cyber bicara soal cyber 6 atau 6 gatra keamanan cyber. Jadi di bagian pertama itu dulu yang akan kita pahami. Saya beri kesempatan untuk mahasiswa bisa bertanya.
terkait dengan Cyber 6 itu. Dipersilakan. Ya, jangan lupa untuk mengisi absen. Absen sudah saya sharing di chat ya. Jadi yang ingin mengisi absen silakan. Persilakan untuk mengisi absen. Oke, tidak ada pertanyaan. Kita akan lanjut di bagian yang kedua. Nah, di bagian yang kedua ini, saya akan mengajak Anda untuk melihat ya beberapa video ya, untuk bisa menjelaskan kondisi terakhir dari keamanan cyber ya. Video yang pertama itu Anda silakan menonton publikasi hasil monitoring keamanan cyber tahun 2020 itu untuk Indonesia ya. Nanti kalau Anda menonton film tersebut Anda akan tahu kondisi terakhir ya. Kondisi terakhir di Indonesia itu keamanan cybernya seperti apa ya. Hal-hal apa yang menjadi masalah terkait dalam 6 gatrah cyber security yang sudah saya terangkan sebelumnya. Penting ditonton untuk mengetahui ya kondisi terakhir yang dirilis oleh IDCIRT dan BSSN ya. Jadi Indonesia itu punya 2 lembaga badan ya. Yang pertama IDCIRT. IDCIRT itu badan yang lembaga yang memonitor gangguan infrastruktur ya. Sedangkan BSSN itu adalah badan negara yang mengatur regulasi, mengatur hukum, etika, keamanan cyber ya. Indonesia juga punya kepolisian ya yang mengatur jika terjadi bahaya atau ancaman dan gangguan keamanan. Gitu. Nah, dari menonton film itu Anda akan bisa mengetahui kondisi keamanan cyber Indonesia di tahun 2020. Ya. Materi video yang selanjutnya itu terkait tentang yang pertama video tentang Stuxnet. Ya. Ini video sangat penting Anda tonton. Kenapa? Karena Stuxnet itu adalah malware ya yang teridentifikasi di tahun 2012 ya yang menunjukkan secara terbuka kepada dunia bahwa kita sudah memasuki era perang cyber ya. Sebelum tahun 2012 kita tidak pernah tahu apakah ada aktor-aktor yang mengembangkan software sebagai sebuah senjata, sebagai sebuah weapon ya. Di tahun 2012 itu kita tahu persis
terjadi sebuah serangan keamanan cyber di salah satu instalasi pusat listrik tenaga nuklir yang berada di Iran, ya, di mana malware tersebut dibuat, ya, dengan tujuan untuk merusak, ya. Jadi secara resmi sebenarnya, ya, dunia memasuki perang cyber itu di tahun 2012 dengan kehadiran adanya malware yang namanya Stuxnet. Something as simple and innocuous as this becomes a challenge for all of us to maintain menyebar tidak accountability. canggih-canggih karena dia menyebar lewat USB This flash actually disk, contains ya. the Stuxnet virus. It's impacting Sangat industrial kompleks, ya. control. Is this something that's coming after the Didesain home? khusus untuk You get up menyerang in the sebuah morning alat and yang namanya off your microcontroller alarm and make coffee, power plants, power yang grids, mengatur and pump gas, kinerja transportation, dari telecommunication, and pengelolaan using APM. You've pusat touched listrik industrial control systems. It's menggunakan what tenaga powers nuklir. our lives. Most of these systems are relatively easy for Nah, kalau Anda sophisticated search di Wikipedia, The security experts who are studying Stuxnet really think it's part of the resources of a nation state. It's threat to any Windows machine in the entire world. We didn't know if mikrokontroller ini termasuk yang paling banyak ada di dunia industri untuk pengendalian banyak hal, ya, termasuk transportasi, listrik, It was blowing up centrifuges, and it was leaving no dan banyak ada di Indonesia. assassination Termasuk zone. negara kedua yang Human mikrokontrollernya asset paling banyak had to be involved. terletaknya. Spies. It went beyond our worst fears, our worst nightmares. This is not your ordinary criminal doing this. This is someone bigger. The monster turned against its creators, and now everyone is in this game. This has the whiff of August 1945. Somebody just used a new weapon, and this weapon will not be put back into the box. You've been focusing on Stuxnet, but that was just a small part of a much larger mission. Jadi sudah dibuat film. Nah, silakan Anda tonton filmnya, ya. Oke. Sangat baik untuk menambah wawasan Anda tentang kondisi sekarang, ya. Kenapa itu keamanan cyber itu penting untuk dipelajari. Karena sejak 2012 ya kita sudah masuk dalam global war itu, dalam dunia cyber. Ya. Nah, film yang kedua, ya, yang bagus Anda tonton, ya, itu yang berjudul Great Hack. Who has seen an advertisement that has Ini convinced menceritakan you tentang bagaimana that data your kita, ya, phone is data listening to pribadi your kita itu conversations? All of your dipergunakan oleh interactions, your orang credit lain, card statements, ya, web oleh searches, perusahaan lain. locations, likes, they're all collected in real time Mereka into a memanfaatkannya tanpa $1 trillion sepengetahuan kita, industry. dan data-data kita itu mereka perjualbelikan. Cambridge Analytica. They'd worked for the Trump Ini campaign keuntungan and for profit the Brexit mereka, ya. campaign. They started using information warfare. Cambridge Analytica claimed to have 5,000 Jadi dari data points data-data yang sangat on banyak itu every yang mereka American ambil di voter. berbagai media sosial, ya, dibentuk I relasinya started tadi tracking ditunjukkan. down all these Cambridge Analytica Mereka ex-employees. ambil data-data tersebut untuk Brittany Kaiser, once a key memprediksi player inside Cambridge Analytica, casting herself as a whistleblower. pilihan politik kita gitu The pada reason why sebuah Google, Facebook are the most powerful companies in the world is because last year data surpassed oil in value. dengan menggunakan data-data Data is the most data valuable relasi asset on earth. seperti di digital Facebook. We targeted those whose minds we Mereka thought we dapat could memprediksikan so they saw the world the way we wanted them to. pilihan politik kita. I do know that their targeting tool was Dan considered a weapon. berdasarkan data-data itu juga, perusahaan Cambridge Analytica ini This is bisa becoming a mengiring criminal kita matter. When lewat people setiap see the extent of postingan the yang kita surveillance, lihat I think they're going to be di media sosial shocked. kita.
and I still fear pilihan for your politik kita life. itu bisa berubah. With the powerful people that are involved. But I can't keep quiet Ini just sangat luar because it'll biasa make powerful terjadi people mad. sampai Data rights should be considered just fundamental rights. This is about the integrity of our democracy. These platforms which were created to connect us Have now been weaponized. itu dipanggil di It's Kongres Amerika impossible to untuk know what is what cek terkait tentang kebenaran berita because tersebut. nothing is what it seems. Dan sampai sekarang ini masih diperdebatkan ini. Diperdebatkan. Jadi ini juga sangat bagus untuk Anda tonton ya. Supaya Anda menyadari bahwa kita ini sementara berperang dengan siapa gitu ya. Kalau Zero Days yang tadi itu ya kita tahu bahwa kita sudah masuk dalam perang digital di tahun 2012. Itu kenapa harus belajar keamanan cyber ya. Bukan cuma para mahasiswa tapi juga masyarakat umum harus sadar ya. Karena perang digital itu sudah dimulai sejak 2012 ya. Untuk video yang kedua ya itu terkait tentang kita akan paham ya, kita berperang dengan siapa sebenarnya itu. Nah, video yang ketiga ini sangat menarik ini karena baru saja di launching oleh platform Netflix ya. Tinder Swindler ini terkait You can find a bit of everything on Tinder. bagaimana One little swipe seorang can change your life. dapat menggunakan sebuah aplikasi ya untuk When I melakukan first fraud, Simon, immediately we had a bond. kepada pengguna aplikasi lainnya. He was smart and funny and very impulsive. I shared my whole Menggunakan heart with sebuah him. aplikasi And then he asked me if I Tinder, wanted ya, to travel with him on a private jet. I untuk was like, shit. He took me to a 5-star orang lain. hotel. We had a special connection. It felt like stepping into a movie. And then in the middle of the night, he said there was something he wants to tell me. He said he has threats against him. He needs our cash. $20,000. $30,000. $140,000? His life depended on me. That's when police tell me the man I loved was never real. Everything's a lie. Who is this guy I've been sharing the same bed with? Then I get these threatening messages. Take my advice. Just watch out. We have no idea what he's capable of. It's just Dia been menggunakan freaking hell. aplikasi Tinder, WhatsApp dan sebagainya. But we needed to get Melakukan payback. penipuan yang luar biasa besar ya. We don't know how far this conspiracy actually goes. Dan dilakukan di level beberapa negara. It's just the tip of the iceberg. Platform yang digunakan oleh beberapa negara. Swindle, the endless swindler. Facebook itu sangat berbahaya kalau kita tidak tahu cara menggunakannya. Karena para predator, para penipu juga hadir di situ, memanfaatkan aplikasi-aplikasi tersebut. Jadi saya kira itu ada 3 film yang untuk menyadarkan ya Anda bahwa kegentingan dari yang namanya keamanan cyber itu. Jadi dari ketiga film tersebut ya, Anda akan dapat paham ya, yang ingin kita capai sebenarnya 2 tujuan pembelajaran ya. Anda paham itu yang namanya konsep keamanan informasi dan apa itu forensik digital. Kenapa perlu mengetahui dasar-dasar penyimpanan data ya, karena itu terkait dengan forensik digital. Sekarang forensik digital itu digunakan sebagai barang bukti di pengadilan seperti itu. Jadi konsep keamanan informasi itu Anda harus paham supaya Anda dapat aman ya, seperti itu di dunia cyber. Ya, untuk buku teks yang kita akan gunakan itu ada beberapa
Nah, ini Anda bisa search di internet, pakai saja keyword-keyword yang sudah saya tulis di referensi utama itu, dan Anda akan mendapatkan buku-buku itu. Karena buku-buku tersebut hampir semuanya sudah bisa diakses di mesin pencari Google ya, dengan menggunakan keyword-keyword yang sudah saya tulis di situ. Anda bisa dapatkan buku teks tersebut ya. Tapi jangan dulu mulai dari buku teks, mulailah dari film-film yang saya taruh linknya tadi ya. Dan minggu depan Anda presentasikan di pertemuan ini, pertemuan kuliah kita. Jadi Anda buat resensi film, pilih salah satu dari 3 film tersebut. Film mana yang Anda ingin resensi dan Anda presentasikan, ya. Apakah Stuxnet, Great Hack, atau yang Swindler, ya. Yang pasti wajib menonton film monitoring keamanan informasi tahun 2020. Itu wajib, ya, untuk Anda ketahui. Kalau yang film Anda bisa pilih, ya. Kemudian Anda buat resensinya. Resensi ditulis tangan ya, pada kertas A4. Ini tulisan tangan ini bisa dalam bentuk gambar ya, bisa dalam bentuk tulisan deskripsi, bisa gambar kreatif berwarna ya. Jadi intinya Anda harus berusaha menyalin ya konsep pemahaman yang Anda dapatkan ya dari menonton film tersebut ke dalam bentuk 2 dimensi. Ya. Maksudnya seperti itu. Nanti di-upload, di-foto, kemudian Anda upload sebagai tugas review film. Oke, saya kira itu aja yang perlu saya sampaikan untuk pertemuan perdana kuliah kita. Silakan. Yang ingin bertanya, saya berikan kesempatan. Izin bertanya, Mner. Silakan. Terima kasih, Mner. Mner, terkait untuk tugas tadi, Mner, apakah itu hanya untuk kelas A atau dengan kelas lain? Karena teman-teman kelas lain bilang belum dapat e-learning. Yang tugas review film. Untuk tugas itu hanya untuk tugas A ya. Karena saya hanya mengampu tugas A. Untuk tugas yang lainnya itu di-handle oleh dosen pengampu yang lain. Karena evaluasi pembelajaran kan masing-masing. Masing-masing kelas itu masing-masing dosen. Diatur oleh masing-masing dosen. Siap, terima kasih, Mner. Ya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya lagi lain, silakan.